Ya, selamat siang rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kembali ya di sesi webinar di sesi yang kedua di Lembaga Pendidikan Sulcom. Ya, baik rekan semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ini, saya menjelaskan kembali kepada rekan semuanya bahwasannya kita melaksanakan sesi webinar itu selama 5 hari ke depan. Ya, 5 hari ke depan dimulai dari hari Selasa kemarin sampai besok hari Sabtu. Jadi dimohon rekan-rekan semuanya bisa mengikuti sesi webinar sampai akhir sesi agar nanti memperlancar rekan-rekan semuanya dalam penyelesaian kartu prakerja. Dan kemudian saya menyampaikan kepada rekan semuanya juga bahwasanya sebelum masuk ke webinar itu wajib melakukan verifikasi wajah. Karena untuk verifikasi wajah ini sangat penting sekali ya untuk rekan-rekan semuanya karena ini sudah peraturan dari prakerja. Dan kemudian saya menyampaikan kembali juga bahwasanya peserta webinar adalah peserta yang terdaftar dalam kartu prakerja dan tidak bisa diwakilkan. Begitu. Ya, baik rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk absensi ya, untuk absensi itu ada absensi tangkap gambar wajah itu setiap kali webinar ada 3 kali absensi. Absen yang pertama itu di pukul 13.30, jadi sebelum masuk materi kita absen dulu yang pertama. Kemudian untuk absen yang kedua itu di pukul 14.30, jadi 1 jam setelah sesi dimulai, kita absen yang kedua. Kemudian absen yang ketiga itu di pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik rekan-rekan semuanya, berhubung untuk absen pertama kita akan mulai dulu ya, sebelum kita masuk ke materi di sesi yang kedua ini. Oke, saya ambil ya untuk absen yang pertama. Untuk Kak Aulia bisa memperlihatkan wajahnya. Halo, Kak Aulia bisa on cam sebentar untuk tangkap gambar wajah. Hmm. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Oke, Kak Muammar bisa memperlihatkan wajahnya. Kita absen dulu yang pertama ya. Oke, akan saya ambil ya untuk absen yang pertama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke. Ya, baik rekan-rekan semuanya, untuk absen yang pertama sudah kita laksanakan, berarti untuk sesi webinar kita di sesi yang kedua ini akan kita mulai, dan saya menghimbau kepada rekan semuanya bahwasannya untuk sesi webinar itu ada 5 hari, 5 hari ya, dimulai hari Selasa kemarin sampai besok hari Sabtu. Jadi dimohon peserta webinar wajib mengikuti 5 kali webinar. Dan kemudian tadi ya sebelum masuk ke Zoom, apakah sudah berhasil untuk melakukan verifikasi wajah? Kak Aulia, Kak Muammar tadi sudah berhasil belum untuk verifikasi wajahnya? Sudah berhasil. Oke, siap. Ya, karena apa? Karena bagi yang tidak berhasil melakukan verifikasi wajah nanti dianggap gugur ya kakak semuanya, karena itu sudah peraturan dari prakerja. Ya, baik rekan semuanya, langsung saja ya kita akan masuk ke webinar kita di sesi yang kedua untuk materi kita di hari ini nanti yaitu fungsi matematika dan statistik. Jadi untuk materi kali ini yaitu fungsi matematika dan statistik. Untuk materi akan disampaikan oleh pengajar kita yaitu Bapak Sriono dan nanti akan disampaikan oleh Pak Sriono untuk materi kita hari ini. Jadi dimohon rekan semuanya nanti ketika Bapak Sriono menyampaikan materi, mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar nanti rekan-rekan semuanya paham tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Dan kemudian nanti jika masih ada pertanyaan atau masih belum jelas mengenai materi yang disampaikan, nanti bisa ditanyakan lewat sesi tanya jawab atau bisa ditanyakan lewat chat Zoom. Ya, baik rekan semuanya, langsung saja ya kita akan masuk ke sesi yang kedua ini, akan masuk ke materi kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung masuk ke materi ya. Kepada Bapak Sriono untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Sriono. Kali ini dalam acara kelas webinar. Jadi menggunakan Microsoft Excel untuk pegawai kantor umum. Yang nanti pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang fungsi matematik atau fungsi aritmetik dan fungsi statistik. Jadi masih cukup ringan, jadi fungsi matematik dan fungsi statistik. Oke. Saya berharap mudah-mudahan Kak Muammar, Kak Aulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga nanti bisa mengikuti kelas webinar ini dari awal hingga akhir. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengambil manfaat, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja saya mulai dari kelas pada saat ini. Saya izin untuk share screen sebentar ya. Oke, materi pelatihan kali ini adalah menggunakan Microsoft Excel bagi pegawai kantor umum. Jadi kita sudah sampai pada bab fungsi operator matematik dan fungsi statistik. Oke. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke materi yang pokok ini, saya ingin mengulang dulu materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi materi kemarin adalah nih, sistem operasi dan pengenalan Excel. Jadi saya akan mengulang sedikit mengenai review tentang pengenalan Excel. Ya, ini kemarin nih. Jadi lembar kerja Excel itu namanya worksheet, worksheet ya, worksheet atau sheet saja boleh. Worksheet, lembar kerja. Nah, isi lembar kerja itu isinya dengan kolom, kolom ini ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H dan seterusnya namanya ini kolom. Bahwa kolom itu ditandai dengan apa? Alfabetis. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian baris ditandai dengan apa? Angka 1, 2, 3. Nomor urut ditandai dengan itu. Nah, untuk penggabungan atau istilahnya apa? Persimpangan antara kolom dan baris, perpotongan ini ya. Pertemuan antara kolom dan baris itu namanya sel. Sel ya. Sel itu persimpangan atau pertemuan antara kolom dan baris. Kalau kolom itu bagian vertikal, ini yang ditandai dengan alfabetis. Kalau baris itu bagian horizontal yang ditandai dengan apa? Angka 1, 2, 3. Jumlah baris ada 1.400, 1.500.176. Ya sekitar itu jumlah barisnya ya, kontrol panah. 1.448.576 itu jumlah baris. Jumlah kolomnya sampai IV, XFD sampai XFD, terakhir sampai XFD jumlahnya sekian juta gitu ya. Oke. Nih. Jadi persimpangan antara kolom dan baris ini namanya apa? Sel. Persimpangan kolom baris sel. Di dalam sel itu ada beberapa fasilitas, itu antara lain yang garis tepinya itu untuk mindah. Ya, yang garis tepi, garis pinggir. Nah, itu untuk memindah. Yang bagian di pojok kanan bawah ada titik kecil itu untuk mengcopy gitu ya. Nah, ini untuk mengcopy. Jadi yang ini untuk copy, yang ini untuk memindah. Ini move, ini copy, gitu ya. Itu bagian kecil terlain. Kemudian kalau apa namanya blok seperti ini, kumpulan dari beberapa sel, kumpulan dari beberapa sel atau areanya itu.
dari A5 sampai I10 atau I18 ya ini. Dari sini sampai sini itu namanya ring. Ring atau wilayah yang diblok. Wilayah yang diblok itu namanya ring. Ring atau area. Jelas ya. Jadi worksheet itu isinya kolom ditandai dengan abjad. Kemudian ada lagi baris. Baris itu ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Kemudian pertemuan antara kolom dan baris namanya apa? Sel. Di dalam sel itu ada ini. Dalam sel, di dalam sel itu ada fasilitas untuk mengcopy, ada fasilitas untuk memindah. Itu sudah cukup. Oke. Kemudian untuk menginput data, itu kalau data tag itu otomatis rata kiri seperti ini. Ini data tag, ketik aja langsung. Jadi input data ketik langsung, ini rata kiri otomatis. Kalau yang rata kanan seperti ini data value. Coba diketik langsung, jadi angka itu ngetiknya langsung. Nah, setelah diinput, baru kita mengatur, memformat, artinya mengatur. Mengatur itu ada ini, ada perataan, rata kiri, tengah, kanan, ada atas, tengah, atas, bawah itu juga ada. Nah, itu ngatur perataan. Itu ngatur tagnya ya. Misalnya ini rata kiri, ya udah rata kiri. Ini rata kanan. Ini rata kanan ya. Ini rata kiri juga, ini data tag. Ini kalau ini angka. Ini angka itu rata kanan seperti ini, angka rata kanan. Ini rata kanan semua. Khusus untuk angka itu ada kemarin ada formatnya. Jadi format misalnya koma. Nah, gitu boleh. Di blok lagi koma. Nah, ini ada tambahan desimal 400.000 koma 00. Dan 00-nya itu bisa dihilangkan pakai decrease, increase. Gitu ya, decrease, increase ini. Nah, nambah, ngurangi. Ini juga sama. Nah, gitu tinggal gitu aja milih. Ini namanya desimal. Ya. Desimalnya dihilangkan ini. Itu itu ya kemarin. Ini mengulang kemarin. Nah, kemudian untuk data tanggal itu bisa ini pilih date. Nah, jadi gitu. 6 Juli 2000, ini gitu. 6 Juli. 6 20 Juni 2001. 8 Maret itu ya ini tanggal bulan tahun. Nah, untuk mengubah format tanggal gini klik. Gambar ini pilih yang date ini. Nah, ini bisa dipilih misalnya 14 Maret 2012. Oke. Nah, nanti kalau keluar apa namanya? Tanda ini, tanda bintang tadi, tanda crash tadi, tanda ini ya. Ini artinya kolom yang disediakan kurang lebar, jadi tinggal lebarkan. Jelas ya? Oke. Kalau angka bisa diformat pakai rupiah ini. Pilih apa? Counting. Gitu ya. Nah, ini kurang lebar, kurang lebar dilebarkan. Nah, gitu. Desimalnya dihilangkan, ditambah, dihilangkan gitu. Ini. Nah, kalau dikasih rupiah tinggal nih, accounting. Desimal dihilangkan atau ditambah. Gitu ya. Kurang lebar dilebarkan. Nah, ini format persen, pakai ini persen. Klik. Nah, jadi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk format judul ini caranya gini. Center, center, wrap, tag. Ya gitu ya. Center ini, center, center, wrap, tag. Nah, ini. Nanti jadi dua baris, kalau tidak cukup jadi dua baris ini. Gitu, wrap, tag.
Nah, gitu. Nah, di praktek itu dilipat menjadi dua. Oke. Itu kemarin yang saya sampaikan untuk jadi formatnya sudah saya sampaikan. Terus bikin garisnya begini, blok, kita pilih apa? All border, gitu. All dulu. Nah, kalau mau gabung ini tinggal pilih made across. Nah, udah jadi. Tinggal tengah, kiri, atau kanan. Itu ya, made across. Oke. Ini kemarin materi yang saya sampaikan kemarin untuk baru menginput data. Menginput data itu memasukkan data dengan manual gitu aja. Nah, kalau mengetengahkan judul kan ini sudah tahu sampai sini, berarti kita blok. Nih, blok dulu pilihnya made across. Nah, gitu. Sambung. Terus di tengah ya bisa klik. Katakan aja bisa. Nah, gitu ya. Di tengah kan gini, klik. Oke. Ini yang kemarin, yang saya jelaskan kemarin. Ini kalau punyanya Kak Nike, ini hasil pekerjaan Kak Nike yang tugas mandiri kemarin TPM 1 udah cukup bagus ya. Tanggal lahirnya udah bener di format pakai Indonesia, pilih yang bawah sendiri. Ini bonus biaya kursus sekian, biaya tambahnya total sekian. Udah bagus. Untuk Kak Vina oke. Cuman sayang satu. Jadi untuk lebar kolom itu kurang proporsional. Jadi terlalu lebar. Jadi kurang proporsional. Harusnya begitu di nah. Kemudian baru diatur center, center, wrap tag gitu. Gitu ya, wrap tag. Nah, gitu. Ya, jadi dua halaman. Dilebarkan boleh. Oke. Oke, cukup Kak. Vina cukup bagus. Demikian tadi untuk apa namanya? Mengulang materi yang kemarin, mereview kemarin. Sekarang saya nanti akan saya lanjutkan dengan materi fungsi statistik dan fungsi matematik. Jadi menghitung, menjumlah, mengurangi, menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, eksponen gitu ya. Nanti. Oke. 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 Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ini ya, saya ada permainan sebentar atau ice breaking. Permainan sebentar ya. Silakan untuk Kak Amar atau Kak Aulia, Kak Aulia, Kak Amar menyiapkan ballpoint dan kertas. Enggak banyak ballpoint dan kertas. Kak Amar, Kak Muammar ya, Kak Muammar sama Kak Aulia silahkan menyiapkan kertas karena kita mau belajar hitung-hitung. Jadi nanti clue-nya adalah prediksi. Prediksi. Silahkan. Sudah Kak? Kak Muammar, silakan disiapkan kertas dulu sama ballpoint atau pensil juga boleh. Kak Amar, Kak Aulia, sudah? Kak Amar sudah siap untuk ballpoint dan apa? Dan kertasnya. Kak Aulia, oke. Jadi clue-nya adalah prediksi. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi lebih jauh, agar kita lebih semangat, lebih fresh, kita bermain-main sebentar atau kita ice breaking sebentar. Nah, ini sudah disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu. Jadi prediksinya gimana nanti coba kita akan saya beri pertanyaan, Anda hitung. Kak Ambar, Kak Aulia sudah siap? Kak Amar, Kak Muammar Kak keliru. Kak Muammar sama Kak Aulia. Sudah siap ya? Oke, silahkan sekarang kalau sudah siap ini Kak Rahmat juga boleh. Oke. Jadi clue-nya ini prediksi. Coba sekarang pertama Anda hitung dulu.
Itu kan ada angka 1 sampai 10. Pilih salah satu angka yang Anda sukai. Mari silakan Kak Muammar atau Kak Aulia menuliskan salah satu angka yang disukai. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, 8 boleh, 9 boleh. Monggo. Yang kecil juga boleh, ngitungnya juga gampang. Biar gampang ya boleh. Angka kecil boleh, angka besar boleh. Sudah? Kak Muhammad? Yang kedua, kalikan dengan 2. Jadi angka yang Anda pilih tadi, angka yang dipilih tadi, Kak Ammar maupun Kak Aulia, kemudian dikalikan 2. Jadi kalau misalnya tadi milih angka 2, sekarang dikalikan 2, nanti akan menghasilkan angka baru. Jadi 2 kali 2, 4 gitu. Sudah? Kalikan dengan 2. Lanjut. Tambahkan, tambahkan dengan angka 13. Jadi setelah dikalikan 2, ditambah dengan 13. Nanti akan menghasilkan angka baru. Jadi misalnya 2 kali 2, 4, 4 tambah 13 berapa gitu ya. Jadi menghasilkan angka baru. Tambahkan angka dengan angka 13. Nomor selanjutnya, kurangi dengan 3. Kurangi dengan 3. Dikurangi 3. Udah? Lanjut. Bagi dengan 2. Nanti akan menghasilkan angka baru. Dibagi dengan 2. Akan menghasilkan angka baru. Udah ya? Dibagi 2. Jadi, saya ulangi dari depan. Pilih salah satu angka, kalikan 2, tambah 13, kurangi 3, dibagi 2. Oke, nah, kemudian kurangi dengan angka pertama yang Anda pilih tadi. Jadi kalau yang pertama tadi milih 2, dikurangi 2. Kalau yang pertama tadi pilih 10, berarti dikurangi dengan 10. Begitu ya. Jadi kemudian kurangi dengan angka pertama. Coba Kak Amar. Nah, setelah itu baru ini. Kak Muammar ya, Kak Muammar. Ubahlah, ubahlah hasil akhir dari dengan abjad. Misalnya, ya tadi hasilnya berapa? Hasil akhir berapa? Kemudian ubahlah angka tersebut menjadi abjad. Misalnya angka, kalau hasilnya 1 diganti huruf A. Kalau hasilnya 2 diganti huruf B. 3 C, 4 ganti D gitu. Jadi ubahlah hasil akhir dengan abjad. Sudah? Kalau sudah, yang terakhir hasilnya apa? Hasilnya tulislah 2 nama awan yang diawali dengan angka tersebut. Ya coba, Kak Amar hasilnya apa? Kak Muammar. Kak Muammar hasilnya apa? Atau Kak Aulia? Bisa dijawab atau ditunjukkan hasilnya apa? Kira-kira hasil akhir, sebutkan 2 nama hewan yang diawali angka tersebut. Hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Pak. B. Apa? B, Pak, cerit. Bebek sama beruang. Bebek sama beruang. Yang lain coba Kak Muammar, ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Gitu ya, ini permainnya itu aja. Jadi hasilnya tulislah 2 nama hewan yang diawali angka tersebut. Coba nanti kira-kira nanti di jawaban Kak Ahmad dan Kak Aulia itu sama apa tidak? Harusnya sama. Kalau jawabnya Kak Ahmad Rahmat itu B, bebek dan beruang. Bebek dan beruang. Oke, gitu aja ya untuk permainan kali ini. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah bendahara. Jadi ada kaitan erat dengan apa itu? Diskusi kali ini adalah tentang bendahara. Bendahara itu ada kaitan erat dengan pegawai kantor umum.
karena ini diskusi, baik Kak Muammar, Kak Aulia, kira-kira bendahara itu maksudnya apa? Bendahara itu artinya apa? Bisa dijawab lewat chat Zoom. Saya buka chat Zoom. Jadi bendahara itu apa artinya? Kak Muammar boleh, Kak Muammar boleh atau Kak Aulia, silahkan. Kira-kira bendahara itu apa artinya? Silahkan dijawab. Lewat chat Zoom. Saya beri waktu. Kak Muammar, silahkan. Bendahara itu apa? Atau Kak Aulia? Ya ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini saya terangkan saja. Ya, bendahara itu apa ya? Pengertian bendahara. Bendahara itu kan sudah biasa sering kita mendengar. Di RT ada bendahara, di sekolah ada bendahara, di kantor ada bendahara, bahkan bendahara itu ada di mana-mana. Ya, bendahara itu pekerjaannya berkaitan dengan keuangan. Jadi bendahara itu berkaitan erat dengan apa? Keuangan. Bendahara adalah orang yang bertugas membuat pembukuan, mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu bendahara. Tugasnya apa? Menerima, menyimpan, mencatat, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oke, lanjut. Menyusun rencana pengeluaran anggaran belanja organisasi atau lembaga dalam satuan waktu tertentu. Itu tugasnya gitu. Tugas yang pertama itu menerima, menyimpan, mencatat, membayarkan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menyusun rencana anggaran belanja organisasi atau lembaga. Yang ketiga apa? Nah, fungsinya sekarang. Fungsi bendahara, fungsi bendahara itu membuat laporan keuangan secara transparan, membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu yang bertugas membuat bendahara. Laporan keuangan itu apa tuh? Laporan keuangan itu jadi setelah melalui proses dari bukti-bukti transaksi diproses, dicatat, dikelompokkan, ya, di jurnal dikelompokkan, itu terus akhirnya itu menyusun laporan keuangan. Kalau di perusahaan misalnya, laporan keuangan itu bisa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, atau laporan neraca. Tiga itu. Ada juga laporan arus kas. Gitu. Itu laporan keuangan. Nah, yang buat siapa? Yang buat itu ya bagian keuangan. Termasuk di dalamnya adalah bendahara. Bagian keuangan itu banyak. Bisa bagian akuntansi, biaya bendahara, biaya administrasi keuangan, dan seterusnya. Jadi membuat laporan keuangan dan transparansi dana terhadap event kegiatan yang telah dilaksanakan, serta membuat anggaran dana dan dalam setiap kegiatan. Yaitu bendahara. Berikutnya, apa pekerjaan bendahara? Satu, menerima dana. Dua, menyimpan uang. Tiga, membayar biaya-biaya operasional perusahaan. Tiga, membayar gaji. Empat, membayar pajak. Lima, menutup buku kas. Enam, menyusun dan buat laporan keuangan. Terus, menyimpan dan mengajukan semua bukti transaksi, kwitansi, pengeluaran yang dengan rapi dan teratur. 9, berkoordinasi dengan pimpinan tentang kegiatan pengelolaan keuangan. Itu ya, itu bendahara seperti itu. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan membandingkan ya, membandingkan.
Seorang bendahara itu kan tentunya mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Ada bendahara yang hanya mampu dengan mengandalkan kalkulator, menulis itu saja. Tapi ada juga bendahara yang mampu mengoperasikan menggunakan Microsoft Excel. Kira-kira bedanya apa? Bendahara yang menggunakan manual, artinya menggunakan kalkulator, menulis, itu dibanding dengan bendahara yang mampu mengoperasikan Microsoft Excel. Nanti apa kelebihannya, apa kekurangannya? Oke, saya sambung dulu. Oke, di sini kita sering melihat ada buku kas, ya. Bahkan kita sering membeli buku kas. Isinya mesti tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, saldo. Itu kan banyak ya, dijual di toko-toko banyak. Buku kas seperti itu. Ini secara umum. Debit masuk, kredit keluar, sisanya berapa gitu. Saldo itu sisa. Nah, kalau yang pegawai bendahara atau pegawai kantor yang tidak mampu mengoperasikan komputer itu biasanya kalau nulis ini langsung gini saldo awal misalnya 200.000. Nah, diketik aja langsung gitu ya. Diketik langsung 200.000. 200.000. Nah, terus selama 1 bulan itu kan ada transaksi. Misalnya transaksinya itu menerima pendapatan, membayar sewa, membayar iklan, membayar pom, membayar ATK, menerima pendapatan lagi gitu. Transaksi itu. Yang masuk debit itu yang menerima, yang membayar itu yang kredit keluar. Bagaimana cara memasukkannya? Misalnya menerima pendapatan 500.000 manual. Jadi karena dia seorang pegawai yang tidak mampu Excel manual, berarti saldonya berapa? 200 tambah 500 ketemu. Nah, 700.000. Nah, ini itu udah benar. Kita ngetik aja. Terus bayar. Bayar itu membayar sewa. Bayar sewa itu misalnya 150.000. Nah, ini bayar iklan 50.000. Bayar PAM 50.000. Bayar ATK. Nah, gitu ya. Nah, menerima pendapatan 300.000. Nah, gitu. Itu yang manual, diketik manual seperti itu. Nah, sekarang juga gini, untuk menghitung saldo, itu kan kita harus nyari satu-satu. Ini 700 kurangi 150 tinggal berapa? 550. Nah, saldonya segitu. Terus 550 jika 50.000 diambil 50.000 tinggal 500. Manual semua. Terus yang ketiga membayar PAM ini ya. 500.000, 500.000 ini diambil 500.000 berarti berapa? 450.000. Nah, gitu. Terus bayar ATK misalnya 50.000. Salah. Ini 50.000. Membeli ATK 25.000 berarti berapa ini? 450 kurangi 25 berarti 425.000. Bentar. Terus menerima pendapatan 300 misalnya. Menerima pendapatan kan menambah berarti berapa? 725.000. Nah, gitu. Itu pegawai kantor yang hanya mampu mengandalkan kalkulator dan bekerja menggunakan Excel tapi hanya manual seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang apa? Membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, sekarang bandingkan coba, bandingkan dengan pegawai kantor yang mampu menggunakan rumus Excel. Nah, misalnya gini,
Nah, Excel gini ya. Berarti ini misalnya 200, ketik 200. Nah, gitu ya. Nah, ini 500, menerima 500. Nah, bagi seorang pegawai kantor yang mampu mengoperasikan Excel, ini kita cukup buat rumus di sini sama dengan saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Gitu ya. Sama dengan saldo awal ditambah 500 kurangi kurangi pengeluaran. Kosong kita enter. Enter gitu ya. Coba kita copy hasilnya. Kalau kita copy gini. Nah, hasilnya udah betul semua. Nanti kalau misalnya ini kan sudah ada rumusnya. Kalau ini kita tambahin misalnya 100.000, 50.000. Jadi berapa? Nah, otomatis 550. Terus ini 50.000. Nah, gitu. Ini 50.000 lagi. Bentar. 50 ya. Bentar. Jadi otomatis ini. Terus 25.000. Nah, gitu otomatis. Terus ini tambah 500. Ya, ini ketik 500 nih. 500. Atau berapa tadi? 300 ya. Misalnya 300. Menerima 300. Nah, ini secara otomatis. Otomatis nilai ini akan berubah sendiri. Ya. Jadi kita cukup membuat satu rumus. Copy sudah jadi semua. Itu perbandingan antara pegawai yang menggunakan manual dengan pegawai yang menggunakan apa itu Excel. Begitu ya. Perbandingannya begitu. Nah, nanti kalau ada kesalahan, ada salah itu, misalnya salah di sini sebetulnya nggak 150 tapi 100.000 misalnya gitu ya. Nah, otomatis kita harus ngedit satu persatu. Ini diedit jadi ini 600, diedit satu persatu. Agak repot. Nah, gitu. Ini misalnya 50 ini yang edit lagi berarti 50.000. Ini ngedit lagi jadi 500.000 gitu loh. Nah, gitu. Ukuran 25 berarti 475.000 dan seterusnya. Ini harus secara manual, artinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau yang menggunakan Excel, ini kalau kita ganti misalnya 100.000, nah, otomatis yang terkait itu akan berubah sendiri, ya. Cepatnya begitu, itu cara cepatnya seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Jadi dapat dipahami untuk membedakan apa pegawai yang hanya mampu dengan manual dengan pegawai yang mampu menggunakan Microsoft Excel. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita bandingkan coba. Nah, ini. Nah, kita bandingkan. Oke. Nah, kita bandingkan ini. Ini perbandingannya. Bandingkan pekerjaan antara manual dengan Excel. Jadi kalau yang manual artinya tidak mampu membuat Excel itu alatnya bolpen atau pensil. Kalau ini alatnya Microsoft Excel. Hitung dengan kalkulator, ini hitungnya dengan formula, pakai rumus tadi loh, jadi lebih cepat. Prosesnya untuk yang manual itu lama, kalau yang itu cepat. Jadi itu cepat ya. Kemudian jika salah harus mengulang dari awal, salah. Nah kalau ini jika salah harus perbaiki input, perbaiki rumusnya nanti sudah jadi. Selanjutnya yang terakhir adalah ini untuk memperbanyak laporan itu kita menggunakan fotokopi. Tapi kalau Excel perbanyak laporan menggunakan bisa di-share, bisa menggunakan email dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini perbandingan antara pekerjaan yang manual dengan yang Excel.
Dan nanti kita akan belajar supaya kita mampu menggunakan Excel sehingga proses pekerjaan itu akan lebih cepat. Gitu ya. Nah, oke, itu ada antara lain untuk awalnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi statistik, fungsi matematika dan fungsi statistik. Nah, kita mulai ya. Tujuan sesi dari fungsi matematika dan statistik adalah mampu mengoperasikan fungsi operasi matematika dan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, kita awali dulu dari ini, menginput data. Menginput data. Ini saya terangkan lewat slide PowerPoint dulu. Nanti saya jelaskan lebih rinci lewat Microsoft Excel. Oke. Menginput data. Menginput data itu sebetulnya ada dua cara. Yaitu cara pertama itu kita ketikkan langsung pada sel yang kita tentukan. Yang kedua kita ketik pada formula bar. Jadi bisa lewat langsung aja diketik misalnya di sini ya. Contohnya di D2 ini diklik di D2 langsung ketik kelas Excel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini lewat sini. Ini menggunakan formula bar. Jadi kita ketik formula bar. Jadi formula bar itu fungsinya apa? Formula bar itu fungsinya untuk memasukkan data bisa, menginput data bisa, mengedit data ya bisa. Tapi khusus untuk yang input data itu yang lebih cepat itu langsung kita input pada sel yang kita inginkan. Itu ya, itu menginput data. Nah, kemudian yang kedua, formatting. Kita belajar formatting. Formatting itu apa artinya? Formatting itu artinya format sel. Jadi format sel itu banyak tempat. Jadi di sini yang namanya format sel itu disediakan kotak dialog beberapa tempat. Itu namanya format cell. Format cell itu yang di format apa saja? Ada format font, satu. Format number, number terus font. Terus format legend, rataan. Itu. Terus format ini. Jadi ada itu, ada beberapa ya. Format number, format font, border, gitu ya. Perataan, itu format cell. Jadi sekitar ada 6 macam format gitu ya. Jadi kalau seorang pegawai kantor umum itu menguasai format sel itu saja, itu saya kira sudah bisa membuat laporan dengan bagus ya. Menguasai format sel itu artinya sudah bisa menguasai membuat laporan dengan bagus. Belum menghitung loh maksudnya ya. Jadi baru merancang laporan dengan bagus. Itu format sel. Oke, yang kita bahas di sini adalah format number. Format number itu antara lain ada currency dan accounting. Currency itu untuk memberi satuan mata uang rupiah ini loh ya. Kalau accounting ya sama. Bedanya gini. Kalau currency itu Rp-nya atau dolar atau satuan mata uangnya itu melekat pada digit angka. Misalnya jadi melekat gitu. Tapi kalau format accounting itu tanda satuan rupiahnya itu bisa lurus. Jadi kalau di, kalau dipandang itu mungkin lebih rapi yang menggunakan accounting. Tapi ini semua sesuai kebutuhan. Mau yang mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat, oh biar kelihatan rapi gitu ya, accounting. Itu ya. Oke. Yang kedua, format tanggal. Tanggal itu isinya ada dua. Day, month, years gitu ya. Day itu hari atau tanggal. Month itu bulan. Year itu tahun. Nah, dari tanggal itu kita bisa rubah dari yang bentuk sebelumnya 1203, 2020 seperti ini ya. Jadi 12 strip Maret strip 20. Jadi 12 strip Maret tahun 2020 juga bisa. Jadi Maret 20 tok ya bisa.
jadi 12 mar ya bisa. Jadi tinggal milih mana yang kita butuhkan. Gitu ya. Itu memformat apa data tanggal. Tinggal bentuknya apa? Diberi nama hari dan tanggal juga boleh, gitu ya. Banyak itu. Itu memformat tanggal. Lanjut ya. Oke, sekarang cara memformat tanggal ini tadi. Format tanggal. Nah, format tanggal pilih ini. Format cell, ini kan ada tulisan format cell, pilih ini. Format cell, pilih date. Date itu tanggal, time waktu. Date itu tanggal. Nah, terus ini kita tentukan di sini loh. English ini loh. English Indonesia berarti formatnya Indonesia. Nanti di sini ada English Amerika US, English US itu berarti Inggris Amerika ya ada. Itu ya. Kalau Inggris Indonesia pilihan seperti ini 14.03.2001 atau 14.03.01 atau kemudian 14 Maret 2001 gitu ya. Itu format pilihannya itu banyak. Nanti kalau Anda milih yang lain lagi ini beda lagi keluar lagi ya. Ya ini nanti beda lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang format tanggal menggunakan custom. Kalau tadi kan menggunakan date ini, sekarang menggunakan custom. Custom itu kita ngatur sendiri, artinya menyeting sendiri. Jadi kita nambahkan DD strip MMM strip JJ. Berarti tanggalnya 2 digit, bulannya 3 digit, tahunnya 2 digit gitu ya. Nanti bisa dirubah DD, MMMM, terus JJ 4 juga bisa. Berarti tanggalnya terus bulannya komplit, Y-nya tahunnya juga komplit itu bisa. Oke, custom itu ya. DD dari misalnya DD MMM strip JJ menjadi DD MMM strip JJ bisa gitu. Oke. D itu hari tanggal, M itu bulan, Y itu tahun. Year. Nah, format waktu. Ini kaitannya masih data format number ya. Format waktu. Memasukkan jam ke dalam lembar kerja. Jam lembar kerja ini. Ini formatnya begini. Format cell number pilihnya time. Nah, nanti juga sama. Kita milihnya waktu yang mana yang kita pilih. Ini format jam. Tapi untuk formatnya ini time, hour, ini jam, menit, detik. Titik dua ya. Hour, titik koma, menitnya berapa, detiknya berapa. Cuma masukkannya. Atau diketik manual langsung. Misalnya jam 10.25 berarti 10 jam 10 lebih 25 menit. Oke. Di sini ada format lagi ya. Format lagi. Ini memberi apa namanya? Satuan kilo ini, kilogram. Tadinya 20, 25, 10, 15 dijadi 20 kilo, 25 kilo, 15 kilo. Bagaimana caranya? Nanti sudah 20 unit, 5 unit, 20 buah, 20 karung, 20 kaleng, ini bisa ya. Pokoknya satuan-satuan tambahan itu boleh. Ini caranya dengan ini, format number custom. Ya, milihnya custom. Nah, terus kita membuat ini, custom dari sini. Format cell number custom. Format cell number custom. Ini ya. Nanti ditulis ini general spasi tanda petik kilogram berarti ada tambahnya kilogram. Atau begini di bagian tipe ini loh, crash tanda pagar ini, spasi tanda petik KG itu boleh gitu. General boleh, nol juga boleh nol spasi tanda petik KG. Tapi jangan KG saja ya. Kalau general atau crashnya atau nolnya hilang nanti cuma nulis KG gitu, angkanya hilang nanti yang keluar cuma kilogram toh, gitu ya. Nah ini. Oke, untuk lebih jelasnya, ini saya akan terangkan di Microsoft Excel.
Ya, saya buka dulu Microsoft Excel ya. Sambil ini nanti saya jelaskan fungsi matematik sekalian. Jadi fungsi matematika itu adalah operator hitung itu ada ini plus, min, kali, bagi, eksponen sama dengan gitu ya. Plus min itu. Jadi penjumlahan plus, pengurangan minus, perkalian apa ini? Bintang, pembagian garis miring, backslash. Terus ini caret atau sisip, tanda sisip ini per pangkat 2, akar pangkat 2. Terus equal artinya sama dengan. Jadi misalnya setiap rumus harus diawali dengan apa? Sama dengan. Di rumus Excel itu setiap rumus awalnya harus sama dengan. Nanti ada 3 tambah 3. Sama dengan dulu tapi. Sama dengan 4 kurangi 3. Sama dengan 3 kali 4. Sama dengan 9 bagi 3. Sama dengan 2 akar pangkat 2, 3 itu berapa? Gitu. Tapi rumus itu diawali dengan sama dengan. Oke, gitu ya. Oke. Terus ini ada operator logika, ini ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan di Microsoft Excel. Oke, gitu ya. Saya buka dulu Microsoft Excel. Saya, saya besarkan dulu. Nih, hari ini akan saya jelaskan secara detail tentang format number dan operasi apa namanya fungsi matematis, fungsi matematik. Saya ulangi lagi ya, sedikit lagi biar lebih paham. Worksheet, worksheet itu isinya ini, worksheet lembar kerja. Ini ada kolom, 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 kolom gitu ya, kolom. Kalau melebarkan kolom gini, nah, ya gitu ya, melebarkan kolom, mengecilkan kolom boleh gitu. Dari atas ini, dari antara B dan C, antara antara ini, tinggal di drag aja, di drag ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Kalau bersama bisa misalnya di blok di sini. Gitu, kecil semua. Bersama lo ya. Di ngebloknya dari A sini, set gitu, kecilkan bareng gitu, dilebarkan bareng, kecilkan bareng gitu. Kalau gini nggak bisa, ini tak ya, ini tak besar gini, nggak bisa gitu, ini tak besar gini, nggak bisa gitu ya. Jadi untuk melebarkan bersama-sama harus dari judul kolom, gitu. Oke jelas. Ini kolom namanya, A, B, C, D, F sampai X, F, D. Ini namanya kolom. Yang ini baris. Kolom itu ditandai dengan alfabetik A, B, C, D. Kalau ini baris sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1.048.000 lebih.